Kartun dikenal di seluruh dunia dengan bahasa universal dan mudah dimengerti, sehingga akan mudah diterima di mana saja. Dalam membuat satu karya, tentu semua orang punya cara pandang dan ide yang berbeda-beda. Akan tetapi sebuah ide yang menarik akan menjadi pembeda dalam sebuah bentuk visual. Kemampuan menggambar Magnun telah dimilikinya sejak ia masih kecil, baik gambar sketsa maupun melukis. Ia mulai intens menggambar karikatur dan kartun sejak pandemi virus corona mewabah di tahun 2020 lalu. Dan sejak saat itu hingga sekarang, Amung telah menghasilkan puluhan karya kartun visual. Seorang seniman, apapun jenis seninya, tentu membutuhkan inspirasi untuk berkarya. Inspirasi itu merupakan sesuatu yang sulit untuk dijelaskan, tapi terkadang lebih sulit untuk ditemukan. Sementara inspirasi adalah hal yang terpenting dalam pembuatan karya seni. Sama halnya dengan Amung, dalam setiap karya yang ia buat, ia selalu terinspirasi dengan hal-hal atau kejadian yang terjadi saat ini. Saya juga sih di sisi lain juga sebenarnya kalau kita menggambar sesuatu itu kita tidak hanya serta-merta dalam satu objek saja. Sama dengan ini yang kemarin diadakan di salah satu sisus juga yang wayang. Nah, kalau kita hubungkan dengan situasi Indonesia, itu wayang itu kan ada wayang ada dalang. Kalau di struktur sosialnya, dalang itu bisa dipikir bahwa sebuah sebuah alat untuk provokasi atau apa, itu yang pemicu masalah. Nah, jadi ini saya gambarkan di sini dia spoiler bagaimana dia merusuhkan wayang-wayang ini. Di frame berikutnya ini dalangnya yang diburu oleh wayangnya. Ini sumber masalah sih sebenarnya, wayangnya baik-baik saja tapi dalangnya yang bikin rusuh. Jadi judulnya ini Dalang Rusuh sih yang kemarin. Ini di pameran online juga sih. Siap. Dari hobi menjadi profesi bukanlah hal yang tabu didengar. Banyak orang yang menjalankan profesi berawal dari hobi. Bahkan dari mereka meraih kesuksesan hanya dari hobi. Semua orang memiliki hobi, hanya saja cara menggalinya yang berbeda. Namun tidak sedikit orang yang juga mengubur hobinya karena tak ingin keluar dari zona nyamannya. Padahal, jika tak dapat menggali hobi menjadi profesi, akan memiliki banyak keuntungan. Orang yang memiliki hobi dan menjadikannya sebagai profesi cenderung lebih bahagia saat bekerja, sebab mengerjakan pekerjaan yang disukai, sehingga hormon kebahagiaan muncul meski pekerjaannya rumit. Sama hal yang dilakukan oleh Amung. Hobi menggambar sejak masih kecil, kini ia jadikan sebagai salah satu profesinya selain menjadi dosen pengajar di salah satu kampus di Makassar. Dan ditanya mengenai soal suka duka dalam menggeluti hobinya, Amung mengatakan ia sangat menikmati apa yang ia lakukan saat ini. Bawaannya sih suka saja sih sebenarnya, karena ini kebetulan juga hobi menggambar, hobi memvisualisasikan, hobi juga melucu. Bagaimana penggambarannya lucu, jadi lebih sarana ke menghibur dan mengkritik. Kalau untuk dukanya sih nggak lebih karena kalau kita pikir dukanya nggak ada juga sisi dampak negatifnya kalau saya bikin kartun. Itu juga sampai sekarang, walaupun ada biasa kadang teman-teman atau di negara lain itu kalau dia mengkritik pemerintah yang keras itu biasanya ditangkap. Tapi itu semua pengkartun itu obsesinya begitu. Kalau umpamanya kita mengkritik pemerintah dan alhamdulillah kita ditangkap, itu suatu obsesi yang besar. Seperti itu. Tapi alhamdulillah masih apalagi yang koridor-koridor yang biasa saja, yang beretika juga. Karena mungkin kalau di Eropa itu betul-betul bebas, tapi kalau kita di negara negara di Indonesia ini masih memiliki etika dan budaya-budaya yang saling menghargai. Tak ingin karya-karyanya hanya dinikmati oleh negara-negara luar, dalam waktu dekat ini Amung berencana akan menggelar pameran tunggal. Selain itu, ia juga ingin karya kartun miliknya bisa lebih dekat dengan masyarakat sekitar. Tak hanya itu, setelah merealisasikan pameran tunggal, Amung selanjutnya berencana untuk membuat galeri khusus kartun di Sulawesi Selatan, di mana di Indonesia untuk galeri khusus kartun tersebut belum ada.
mimpi saya untuk planning waktu dekat ini rencananya pameran tunggal. Karena lama ada mubazir juga karya saya yang hanya dinikmati di dunia virtual saja di negara lain juga. Saya juga mau menyajikan bagaimana kartun saya dekat dengan masyarakat di sekitar saya. Jadi rencananya ada mau pameran tunggal khusus untuk kartun. Paling karya sekitar ya hampir 100-an lah yang saya sudah siapkan. Dan ada juga masukan teman maunya 3 bulan, tapi ya nanti dilihat lah adanya. Itu pameran tunggal, itu mungkin titik awal, tapi kedepannya insya Allah kalau ada kesempatan setelah pameran tunggal itu rencana juga planning yang saya mau buat sebuah galeri kartun atau rumah kartun di Sulawesi Selatan untuk menambah apa lagi ya, link apresiasi. Artinya kalau lukis mungkin ada galeri atau apa, tapi ini yang sesuatu hal yang baru, ingin membuat sebuah galeri khusus untuk kartun. Indonesia belum ada, Pak? Indonesia khusus untuk kartun itu kalau kampung kartun ada, tapi kalau rumah kartun baru ada teman yang Pak Cik Rosem yang di Malaysia di Kelantan, itu rumah kartun.